Saya berpikir kok foto saya banyak sekali ya, untuk apa enaknya ya. Ketika saya naik ke atas di daerah Kopeng sini yang baru pertama dibuka desa itu, wah kok ada orang jualan foto single dijual, dipajang di tempel-tempel itu kan, ada juga jual VCD. Itu karena saat itu kan masih banyak mereka yang pasca erupsi kan banyak yang kehilangan kerjaan kan, ada yang banyak ternaknya mati, sawahnya rusak, kebunnya rusak, warung-warungnya hancur ya. Jadi memang setiap pameran tuh ya memang selalu saya tinggal, nggak pernah saya bawa pulang. Dan uangnya juga uang saya sendiri. Adalah beberapa foto peristiwa erupsi Merapi yang terekam kamera jurnalis foto Boy T. Haryanto. Foto karya Boy ini sengaja dipajang di puing rumah warga yang rusak oleh erupsi Merapi pada 2010 di Dusun Petung, Desa Kepuharjo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Bangunan ini dulunya merupakan rumah tinggal warga yang kini sudah berganti rupa menjadi museum mini bernama Omahku Memoriku. Di tempat ini, pengunjung tak hanya melihat deretan foto dokumentasi erupsi Merapi, tetapi barang-barang pemilik rumah yang rusak akibat terkena awan panas pun turut dipajang. Foto yang dipamerkan ini bukan semata untuk memajang foto karyanya. Namun di balik itu, ia memiliki tujuan besar untuk memuliakan warga Merapi yang menjadi korban erupsi. Bahkan jauh sebelum itu, Boy sudah lebih dulu membantu korban erupsi dengan membagikan buku foto secara gratis. Saya berpikir kok foto saya banyak sekali ya, untuk apa enaknya ya. Akhirnya saya pikir-pikir kok nggak mungkin kalau saya setor ke kantor berita, saya harus ada ide lain. Akhirnya ya itu setelah fotonya terkumpul banyak, saya kepikiran bagaimana ya kalau bikin buku foto. Itulah awal dari ide pembuatan buku foto, dari situ, dari sekian banyaknya foto yang terkumpul saat erupsi Merapi. Ide membuat dan membagikan buku tak lepas dari Merapi yang ramai dikunjungi wisatawan pasca erupsi 2010. Banyak wisatawan yang ingin menyaksikan kondisi Merapi terkini secara langsung. Dari situlah kemudian warga setempat menjual foto dan rekaman video kepada wisatawan sebagai souvenir, meski saat itu masih ala kadarnya. Ketika saya naik ke atas di daerah Kopeng sini yang baru pertama dibuka desa itu, wah kok ada orang jualan foto single dijual, dipajang di tempel-tempel itu kan, ada juga jual VCD, gambar gerak. Akhirnya saya pikir, ini kalau bikin buku foto kayaknya menarik ini, nanti dikasih aja lah, nggak usah cari untung. Akhirnya dari situ saya kepikir bikin buku foto dan sudah tahu bahwa buku ini bakal saya publish di sini, tidak di tempat lain. Sekitar 500 eksemplar buku foto berjudul Merapi 120 fps pun ia cetak dan ia bagikan kepada warga terdampak erupsi secara gratis. Ia tak ragu merogoh tabungan dan honornya sebagai jurnalis foto lepas untuk biaya mencetak buku. Tak sepeser pun ia meminta uang dari hasil penjualan buku itu. Ia semata ingin membantu warga yang belum pulih pendapatannya akibat terdampak erupsi. Kalau yang pertama itu saya cuma nyetak 500 eksemplar. Itu saya modalnya cuma 7 juta dulu. Itu modalnya dari honor saya yang saya dapat ketika saya kerja di kantor berita asing dan koran nasional itu. Ya saya ingin membantu karena saat itu kan masih banyak mereka yang pasca erupsi kan banyak yang kehilangan kerjaan kan, ada yang banyak ternaknya mati, sawahnya rusak, kebunnya rusak, warung-warungnya hancur. Ya akhirnya saya berpikir, udah ini buku aja tak kasih, nanti hasil penjualannya siapa tahu bisa untuk tambah-tambah modal usaha. Satu buku ada yang 7.500, ada yang 10.000. Ya secara nominal saya masih tombok. Tapi saya tetap bersemangat karena bagi saya ya
buku cetak banyak akan lebih mudah pemasarannya ketika dipasarkan oleh warga yang berada di sekitar objek wisata Merapi. Gagasan Boy membuat buku rupanya berhasil. Foto cetakan pertamanya laris terjual dalam waktu 3 bulan. Permintaan buku foto pun kembali datang dari warga setempat. Waktu itu 3 bulan habis, terus 3 bulan berikutnya saya nyetak dalam judul buku yang sama. Cetak ulang kedua 1000, habis lagi, terus baru cetakan berikutnya membuat judul buku baru berjudul Merapi Volcano. Peristiwanya sama, cuma angle-nya agak berbeda. Namun, niatnya untuk membantu warga melalui buku foto ternyata tidak semudah yang ia bayangkan. Pada awal memulainya, lulusan isi Surakarta yang gagal menjadi seniman ini kesulitan untuk mendesain buku dan mencari tempat untuk mencetaknya. Bingung kan, karena saya juga nggak menguasai desain kan. Akhirnya ya saya buat semampu mungkin dengan kemampuan saya. Untuk desain saya menggunakan Photoshop, tingkat kesulitannya agak sulit kan, karena untuk buku yang sifatnya itu kan modelnya dibinding jadi satu jahitan itu ada 16 halaman. Jadi tingkat kesulitannya itu ketika kita membuat halaman 1 itu kita sudah siap di halaman 16, halaman 2 harus siap di halaman 15. Jadi memang kesulitannya di situ, karena di situ kan desain juga zaman dulu aplikasinya juga belum banyak kan. Tak puas hanya menerbitkan buku, Boy memiliki gagasan untuk memajang fotonya itu di rumah-rumah warga yang terdampak erupsi. Sudah 3 lokasi yang ia jadikan sebagai ruang galeri fotonya, yaitu kediaman Mbah Marijan, Kopi Merapi, dan Omahku Memoriku. Ketiganya kini menjadi tempat wisata yang ramai dikunjungi wisatawan. Saya ngajukan tempat ini, Bu, saya ingin masang foto di sini seminggu atau 2 minggu, habis itu saya tarik. Setelah sepakat saya pasang, tapi ternyata mereka menginginkan, Mas, fotonya ditinggal saja. Ya udah, fotonya tak tinggal. Jadi memang setiap pameran tuh ya memang selalu saya tinggal, nggak pernah saya bawa pulang. Dan uangnya juga uang saya sendiri. Kini sudah 30.000 eksemplar bukunya laris terjual dari 5 seri buku Merapi, yaitu Merapi 120 fps, Merapi Volcano, Erupsi Merapi, Buku Jogja, Mount Merapi dan Kelut, serta Java Volcano Eruption. Semua buku itu ia kerjakan sendiri. Bahkan ia juga yang memasarkan bukunya. Boy tak ragu mengantarkan langsung semua buku yang dipesan dengan sepeda motornya. Bahkan ia tak sungkan untuk mengasang buku fotonya itu di perempatan jalan. Buku-buku itu tak hanya berisi memori visual dan media untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat tentang bencana. Namun, buku itu juga telah menghidupi warga Merapi. Ketulusan Boy menyiratkan sebuah pesan. Apa yang ia peroleh dari Merapi, ia kembalikan kepada Merapi sebagai tanda terima kasihnya.